恭喜师兄突破圣境。明夜的武魂。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita dari series Donghua berjudul Lingbu Kontinen bagian ke-119 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari sebuah wilayah bernama Swanzong, di mana ada seorang kultivator bernama Leng Hantian sedang mendapatkan penerobosan. Tak lama kemudian datang seorang murid yang memberikan selamat kepada Leng Hantian karena dia berhasil menaikkan ranah. Murid ini juga memberikan kabar kepada Leng Hantian kalau para tetua dari Akademi Xinghen masih menolak untuk memberikan warisan menara Xinghen. Karena para tetua ini masih menolak, murid ini menyarankan agar mereka melakukan penyerangan kepada Kekaisaran Tianfu dan merebut paksa menara Xinghen. Leng Hantian di sini punya pendapat yang berbeda, yang mana dia tidak ingin terburu-buru untuk melakukan penyerangan karena konflik di antara kekaisaran pasti akan terasa rumit. Dia berencana memenangkan kompetisi antar wilayah terlebih dahulu, barulah meminta bantuan kepada para tetua Swanzong untuk menyerang kekaisaran Tianfu. Meskipun ada sedikit kekhawatiran, namun Leng Hantian menganggap kalau warisan di menara Xinghen tidak akan ada yang berhasil mendapatkannya. Diketahui Leng Hantian merupakan mantan murid Akademi Xinghen yang sudah berkhianat karena tidak berhasil mendapatkan warisan Xinghen. Sementara itu di dalam menara Xinghen lantai ke-9, Chen Tian sedang berusaha mencari warisan bintang yang disebutkan oleh dekan Akademi Xinghen. Sebelum memasuki menara Xinghen, dekan akademi sudah memberikan penjelasan kepada Chen Tian, pada kompetisi antar wilayah nanti akan ada seorang pengkhianat yang bernama Leng Hantian. Jika Chen Tian ingin mengalahkan Leng Hantian, maka Bang MC harus mendapatkan warisan bintang. Tiba-tiba saja Chen Tian melihat martial spirit yang dimiliki oleh Ming Ye sedang dikejar oleh tubuh jiwa yang ada di menara Xinghen. Dengan cepat Bang MC pun langsung memberikan pertolongan untuk mengusir tubuh jiwa tersebut. Setelah berhasil mengusir tubuh jiwa, Chen Tian lekas bertanya kepada martial spirit di hadapannya, kenapa mereka semua bisa keluar tapi Ming Ye tidak ada bersama dengan mereka pada saat ini. Martial spirit ini pun berusaha menjelaskan kalau kondisi dari Ming Ye sedang berada dalam bahaya. Chen Tian kemudian mencoba melakukan komunikasi menggunakan telepati dan mendapatkan informasi bahwa tubuh Ming Ye sedang diambil alih oleh seseorang. Martial spirit ini pun meminta Chen Tian untuk segera pergi menyelamatkan Ming Ye sebelum terlambat. Beberapa saat kemudian Chen Tian bersama dengan martial spirit sudah berada di lokasi tubuh Ming Ye. Ternyata tubuh Ming Ye sudah sepenuhnya diambil alih oleh Raja Yongye atau Raja Kegelapan. Raja Kegelapan sendiri merasa senang karena martial spirit milik Ming He kembali mendatanginya, yang mana dia tidak perlu repot-repot untuk memburu mereka. Terlihat martial spirit milik Ming Ye juga berusaha melakukan serangan kombinasi bersama dengan King Chen Tian. Sambil melakukan serangan, Chen Tian mencoba untuk menyadarkan Ming Ye yang sudah dikendalikan oleh Raja Kegelapan. Raja Kegelapan pun hanya tertawa mendengar ucapan Chen Tian karena dia yakin kalau Ming Ye sudah mati dan saat ini yang menempati tubuhnya adalah Raja Kegelapan.
Ketika sedang melakukan perbakuhan taman, Chen Tian meminta bantuan kepada Tuan Jian apakah ada cara untuk menyelamatkan nyawa dari Ming Ye. Tuan Jian berkata kalau mereka tiba 1 hari yang lalu mungkin masih ada cara untuk menyelamatkan Ming Ye. Namun saat ini tubuh Ming Ye sudah sepenuhnya diambil alih, jadi cara untuk menyelamatkan Ming Ye hanya dengan membunuhnya saja. Tanpa keraguan, Chen Tian langsung mengeluarkan kekuatan kematian untuk menyerang Raja Kegelapan. Melihat Chen Tian menggunakan kekuatan tersebut membuat Raja Kegelapan tertawa karena dia sudah mempelajari kekuatan kematian selama puluhan ribu tahun. Raja Kegelapan menganggap Chen Tian hanyalah seorang bocah ingusan saja. Betapa kagetnya Raja Kegelapan ketika melihat serangan ular yang dia keluarkan tidak berani untuk melakukan penyerangan kepada Chen Tian. Ternyata Chen Tian memadukan kekuatan kematian dan kekuatan Kaisar Jiuyu. Jadi hal tersebutlah yang membuat Bang MC dengan mudah berhasil memukul Raja Kegelapan. Karena sadar kalau dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Kaisar Jiuyu, maka Raja Kegelapan memberikan peringatan jika Chen Tian membunuhnya maka Ming Ye juga pasti akan mokat. Tanpa keraguan, Chen Tian langsung menusukkan pedangnya ke tubuh Raja Kegelapan. Bang MC juga berkata kalau Ming Ye pasti akan menyetujui kalau dia harus dibunuh agar Raja Kegelapan juga ikut mati. Ming Ye tampak masih memiliki sedikit kesadaran dan meminta Chen Tian untuk segera membunuhnya. Namun sekejap Raja Kegelapan kembali mengambil alih tubuh Ming Ye sembari berkata kalau dia tidak akan membiarkan Chen Tian berhasil. Chen Tian terlihat langsung mempersiapkan serangan pedang yang sangat kuat untuk membunuh Raja Kegelapan. Situasi ini membuat Raja Kegelapan ketar-ketir karena ternyata Chen Tian tidak ragu untuk membunuh Ming Ye. Setelah terkena serangan pedang, Raja Kegelapan sempat menyelamatkan diri keluar dari tubuh Ming Ye. Dia pun misuh-misuh karena tubuh Taiyin yang dia dapatkan harus dibunuh begitu saja oleh King Chen Tian. Akan tetapi ternyata Chen Tian menggunakan konsepsi hidup dan mati untuk melakukan serangan kepada Ming Ye barusan. Dengan begitu maka di antara dua jiwa harus ada yang hidup dan ada yang mati setelah terkena tebasan pedang. Chen Tian mengendalikan konsepsinya untuk membunuh jiwa dari Raja Kegelapan, sementara jiwa dari Ming Ye berhasil diselamatkan. Momen ini pun membuat Raja Kegelapan sangat kesal karena dia merasa sudah ditipu oleh Bang MC. Raja Kegelapan tampak bersiap melakukan serangan kuat untuk menyerang Chen Tian. Namun belum sempat serangan kuat tersebut dilancarkan, Chen Tian sudah menyerang Raja Kegelapan terlebih dahulu. Chen Tian kemudian bertanya kepada Ming Ye kenapa martial spirit Ming Ye mempunyai jiwa sendiri jadi bisa bergerak menjauh setelah dikeluarkan oleh Ming Ye. Ming Ye menjelaskan kalau martial spirit miliknya bukan hanya sekedar martial spirit saja, melainkan sudah dia anggap sebagai keluarga. Tentu saja hal ini membuat Chen Tian merasa heran karena bagaimana bisa martial spirit dianggap sebagai orang terdekat. Ming Ye kemudian memberitahukan pada waktu itu leluhur keluarganya menyinggung kekuatan kuat. Untuk melindungi dan menjaga kekaisaran Tianfu dari musuh, pada saat itu kerajaan membiarkan semua anggota keluarga Ming mati tanpa melakukan perlindungan sama sekali. Pada saat itu Ming Ye tiba-tiba saja terbangun dari tumpukan mayat keluarga Ming dan bisa mengendalikan kemampuan sihir. Karena tidak ingin merasa kesepian, Ming Ye mengendalikan jiwa-jiwa keluarganya menjadi martial spirit dengan kemampuan sihir yang dia miliki. Ada sebuah fakta menarik yang diceritakan oleh Ming Ye di mana dia mendapatkan pertolongan dari seseorang bernama Paman Chen. Betapa kagetnya Chen Tian setelah mengetahui Paman Chen yang dimaksud oleh Ming Ye merupakan Chen Fan yang dulunya terkenal dengan sebutan nama legenda Asura.
Chen Tian akhirnya menyadari kalau ayahnya mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Ming. Tanpa keraguan Bang MC langsung memberikan teknik jiwa langit kepada Ming Ye. Teknik jiwa langit tersebut diharapkan bisa membentuk tubuh baru bagi anggota keluarga Ming. Kebaikan yang diberikan oleh Chen Tian ini membuat Ming Ye sangat berterima kasih. Bahkan Ming Ye bersedia mengikuti kemanapun Chen Tian pergi untuk membalaskan kebaikan tersebut. Tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan portal dimensi yang menjadi jalan menuju tempat warisan bintang berada. Chen Tian dan Ming Ye pun langsung terserap oleh portal dimensi tersebut serta masuk ke dalam sebuah tempat yang terlihat sangat asing. Ternyata tempat yang mereka berdua masuki merupakan wilayah dari klan naga. Kemunculan dari klan naga ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.